Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari 21. Kami akan mempresentasikan hasil tugas bulan tengah. Sebelumnya, perkenalkan kami yang beranggotakan Muhammad Haris Ramadan, Muhammad Rizky Maulana, Muhammad Raihan, saya sendiri sebagai moderator, dan Arwidan Saputra, dan juga Arya Dulafian. Selanjutnya, untuk materi yang pertama adalah analisis teoritis Banten Utara. Secara historis, Banten Utara seperti Tangerang dan Cilegon berkembang pesat sejak berdirinya Provinsi Banten tahun 2000 karena menjadi pusat industri dan perdagangan. Dari sisi teoritis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori pusat pinggiran, di mana wilayah dengan infrastruktur, industri, dan juga akses ekonomi akan menjadi pusat pertumbuhan. Namun secara filosofis, pembangunan yang terfokus pada industri menimbulkan masalah baru seperti sosial dan tingginya pengangguran lokal, karena tidak semua masyarakat Kawasan industri di Banten Utara perlu terus dikembangkan, akan tetapi harus lebih terintegrasi dengan masyarakat lokalnya. Berdasarkan pendekatan teoritis, pemerintah perlu memperkuat hubungan antara sektor industri dengan pendidikan dan pelatihan kerja agar tenaga kerja lokalnya dapat diserap. Dari sisi filosofis, pembangunan harus mengarah pada keadilan sosial dengan memastikan bahwa pertumbuhan industri juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar atau masyarakat lokalnya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aksi mahasiswa. Mahasiswa dapat berperan dengan melakukan kajian atau penelitian tentang ketimpangan tenaga kerja di kawasan industri secara historis dan sosial. Selain itu, secara teoritis, mahasiswa dapat membuat program pelatihan atau workshop keterampilan dasar yang relevan dengan kebutuhan industri. Dari sisi filosofis, mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lokal memiliki kesempatan yang lebih besar untuk ikut merasakan manfaat pembangunan industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gilan. Oke, selanjutnya ada analisis teoritis Banten Selatan yang dimana wilayah Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang berkembang lebih lambat karena keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi. Berdasarkan pendekatan teoritis, wilayah ini berada pada posisi pinggiran dalam konsep center periphery sehingga pertumbuhan ekonominya tidak secepat wilayah pusat. Namun secara filosofis, Banten Selatan memiliki potensi besar seperti sumber daya alam, pertanian, dan budaya lokal yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada solusi pembangunan yang dimana pemerintah perlu memperbaiki pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan akses ekonomi di wilayah selatan. Dari sudut pandang teoritis, pembangunan perlu diarahkan pada pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata alam, dan ekonomi lokal. Secara filosofis juga, pembangunan di Banten Selatan sebaiknya berbasis pada potensi lokal dan keberlanjutan lingkungan agar tidak merusak alam dan budaya yang menjadi kekuatan utama daerah tersebut. Selanjutnya IKEU. Muhammad Rizky. Selanjutnya ada aksi mahasiswa yang bisa dilakukan. Mahasiswa dapat berkontribusi dengan melakukan pengabdian masyarakat dan penelitian tentang potensi lokal di Banten Selatan. Secara teoritis, mahasiswa juga dapat membantu pengembangan UMKM dan promosi wisata lokal melalui teknologi digital. Dari sisi filosofis, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi daerahnya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan. Kesimpulannya, pembangunan di Banten menunjukkan perbedaan antara wilayah utara dan selatan. Banten Utara berkembang pesat karena industri dan juga infrastruktur, namun masih terdapat masalah yaitu kesenjangan sosial. Sementara itu, Banten Selatan berkembang lebih lambat, tapi memiliki potensi yang besar di bidang pertanian, sumber daya alam, dan juga pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan perlu dilakukan secara merata, serta didukung oleh peran mahasiswa dalam penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dilakukan penutup oleh moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.